Shalom, kembali lagi bersama saya Amisa Ersyana Neno, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi pendidikan Kristen anak usia dini kelas A semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resum materi dari bab 7 mengenai bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh karena itu, selamat menyaksikan materi dari saya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Selanjutnya saya akan membahas apa sih yang dimaksud dengan hukum dan bagaimana sih pelaksanaan penegakannya. Untuk mendapat jawaban atas pertanyaan ini, saya akan membahas tema penegakan hukum mengikuti alur pembahasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, A. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Pernahkah kita berpikir seandainya di sebuah masyarakat atau negara tidak ada hukum? Jawaban kita semua tentunya akan berbeda-beda atau beragam. Mungkin ada yang menyatakan bahwa kehidupan masyarakat menjadi kacau, tidak aman, banyak tindakan kriminal di mana-mana, dan kondisi lain yang menunjukkan tidak tertib dan tidak teratur. Namun, mungkin juga ada yang di antara kita yang menyatakan bahwa tidak adanya hukum di masyarakat atau negara aman-aman saja, tidak ada masalah. Namun, Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan hawa nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Hal inilah yang membuat salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun Cicero pernah menyatakan ubi societas ibius, artinya di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diberlakukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Kranenburg dan TKB Subarudin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara tersebut terlalu sempit. Karena tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg ini, hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Teori negara hukum dari Kranenburg ini banyak dianut oleh negara-negara modern, termasuk negara kita, negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara hukum. Artinya, negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya bahwa semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tujuan negara Republik Indonesia? Tujuan negara Republik Indonesia dapat kita temukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada alinea keempat sebagai berikut. Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Indonesia ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Kranenburg, yakni yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum.
Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 yang berbunyi, yang pertama, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Dalam pertimbangannya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2002 Pasal 1, 2, dan 3 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ialah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berikut, Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila mengacu pada bunyi pasal 24, maka lembaga negara MA, KY, MK memiliki kewenangan dalam kekuasaan kehakiman atau sebagai perilaku kekuasaan kehakiman. Dikemukakan dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, tiga lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia, yaitu yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, pertahanan. Dan yang keempat, menegakkan keadilan. Pelaksanaan fungsi keempat, yakni menegakkan keadilan. Fungsi negara negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Dalam bidang peradilan, kita memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara atau PT-UN. Selain itu, ada juga peradilan yang sifatnya ad hoc, misalnya peradilan tindak pidana korupsi atau tipikor. Yang kedua, B, menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, alasan yang tepat mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan adalah karena masih banyak sekali sejumlah permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah, yaitu yang pertama, perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji. Seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM,
etnosentris, dan lain sebagainya. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Dan berikut keempat, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dan yang kelima, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Yang berikut C, 3. Menggali sumber histori, sosiologis, politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Di samping itu, pengaturan hubungan manusia atau warga negara dengan negara serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Apabila segala tindakan pemerintah atau aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut disebut negara hukum. Jadi, negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, pernah menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu yang pertama unsur keadilan, dan unsur kemanfaatan, dan yang ketiga unsur kepastian. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Para aparatur penegak hukum dapat memproses siapapun yang melaksanakan perbuatan melawan hukum melalui proses pengadilan serta memberi putusan atau vonis. Dengan demikian akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum. Yang pertama, lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum artinya adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. Di Indonesia sendiri yang termasuk lembaga penegak hukum adalah yang pertama kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Yang kedua, kejaksaan. Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Tugas dan wewenang kejaksaan bukan hanya dalam bidang pidana, tetapi juga di bidang perdata dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan kepentingan umum, serta dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili, sedangkan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili oleh undang-undang adalah hakim. Dalam upaya penegakan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Yang kedua, lembaga peradilan. Yang pertama, peradilan agama, bertugas memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua, peradilan militer, bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan ataupun pelanggaran. Yang ketiga, peradilan tata usaha negara, bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Yang keempat, peradilan umum, bertugas sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Dalam menyelesaikan perkara-perkara wewenang peradilan umum digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan. Yang pertama, pengadilan negeri. Pengadilan negeri dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat pertama. Yang kedua, pengadilan tingkat tinggi. Pengadilan tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua atau tingkat banding suatu perkara perdata atau perkara pidana yang telah diadili atau diputuskan oleh pengadilan negeri. Yang ketiga, pengadilan tingkat kasasi.
Apabila putusan hakim pengadilan tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Maka dapat disimpulkan bahwa pengadilan tingkat kasasi adalah dikenal pula dengan sebutan pengadilan Mahkamah Agung. Yang keempat, penasehat hukum. Penasehat hukum merupakan istilah yang ditujukan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Penasehat hukum ada yang berdiri sendiri dan ada pula yang berhimpun dalam suatu organisasi seperti Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia atau IPHI, dan sebagainya. D, yang berikut D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, berikut contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah penegakan hukum di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Hal ini terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Banyaknya kasus perilaku warga negara ini sebagai subjek hukum, baik yang bersifat perorangan maupun bersifat kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum, menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya adalah penegakan hukum di Indonesia dipandang masih sangat lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegakan hukum sering berlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Yang berikut E, yang terakhir, mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum atau pasal-pasal hukum material seyoginya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Mari kita perhatikan kasus yang terjadi di masyarakat sebagai berikut. Keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat yang kacau. Negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Namun demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Demikian hasil presentasi resume materi dari saya, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.